Hari ini kita Ngibrit, ngabuburit, produktif. Ayo. Nah, sambil nunggu azan maghrib, sambil nunggu berbuka, biar otaknya nggak berhenti dan jalan terus. Jadi hari ini di ngabuburit kali ini kita bakal bahas tentang pendekatan dan model-model pembelajaran. Betul, tapi biar gampang kita harus bagi dua dulu gak sih? Jadi kita pertama-tama harus bahas dulu tentang pendekatannya, baru kita bahas tentang model pembelajarannya. Tapi biar mudah paham kita tuh harusnya pakai bahasa bayi nggak sih? Gugu gak? bukan kita pakai bahasa bayi biar orang-orang tuh lebih mudah paham gitu, gak usah pakai bahasa yang terlalu sains teori-teori gitu ya, gak usah. Jadi kita langsung aja bahas tentang pendekatan pembelajaran terlebih dahulu. Berarti kalau bahas kayak gini harus ini dulu gak sih, paham tentang pengertiannya dulu? Betul banget, kita harus paham tentang pendekatan pembelajaran itu definisinya kan? Definisinya Betul. apa? Jawab Mei, definisinya apa Mei? Nah, biar keren kita harus pakai dari berbagai pandangan nggak sih? Bener ya? Betul. Nah, kita cari dulu nih, ada dari pendapat Syaiful tahun 2003 yang katanya pendekatan itu cara pandang guru ke siswa. Simpelnya gini sih, dalam pendekatan guru kan harus pintar dalam menilai sikap dan juga mengatur kelas supaya pembelajaran itu bisa lebih nyaman. Jadi ada tujuan pembelajaran juga di situ ya, untuk membuat peserta didik nyaman gitu. Iya. Terus aku juga menemukan definisi lain nih menurut Nuryani tahun 2022. Katanya itu pendekatan adalah fokus di rencana besarnya, jadi kayak kerangka yang lebih besarnya. Terus kalau perintilannya itu tuh Nuryani menyebutnya sebagai metode atau cara detail pas ngajar. Satu pendekatan itu bisa menggunakan berbagai metode jadinya gitu, menurut Nuryani. Berarti kalau misalkan kayak gitu, si pendekatan itu kayak lebih ke arah-arahnya dan si model-model tuh kayak ke teknis-teknis biar itu tuh terarah gitu ya? Iya, Iya. betul. Nah, tapi si pendekatan ini tuh punya kategori, guys. Oh. Iya, punya kategori lagi kayak bercabang gitu loh. Nah, ada dua. Yang satu itu student center approach. Benar. Bacanya Iya. gitu. Betul, betul. Student center approach. Nah, itu tuh lebih menekankan siswa yang aktif. Ya, siswa yang aktif, siswa yang lebih banyak bicara dibanding dengan gurunya. Terus ada satu lagi. Apa? Nah, satu lagi itu teacher centered approach. Nah, itu kebalikannya. Kalau teacher center approach itu lebih ke gurunya yang banyak ngomong. Kalau simpelnya metode ceramah. Nah, itu berarti dia menggunakan pendekatan teacher center approach. Gitu. Tentang kategori berarti ya tadi. Iya, Kita membahas kategori. tentang kategori. Jadi guru itu hanya bersifat sebagai Fasilitator. fasilitator kalau kategori yang kedua gitu. Kebalik gak sih? Takutnya fasilitator itu yang kategori pertama. Karena kan kategori Iya, benar. student approach-nya tuh berarti fokusnya ke siswa. Iya, betul. Maaf. Salah. Jadi yang kategori pertama student approach, guru hanya menjadi Fasilitator. Nah, berarti kalau gitu kau pilih yang mana, Mei? Tergantung tujuan pembelajarannya sih. Betul tuh, aku setuju. Tapi selain dari kategori, si pendekatan ini tuh punya beberapa tipe. Ada tipe-tipenya, guys. Ya. Tiba-tiba banget nih ke tipe nih. Ya, tiba-tiba langsung aja lah, kita kan ini durasi. Lanjut. Ya, jadi tipe-tipe pendekatan pembelajaran itu banyak banget. Tapi kita ambil cuma beberapa yang sekiranya familiar gitu ya di telinga kita. Nah, yang pertama itu ada pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan ini menghubungkan pelajaran itu dengan kehidupan nyata. Nah, kata Supriyono tahun 2009, kontekstual itu nantinya guru mengaitkan materi dengan dunia nyata siswa. Oh, ini tuh kayak sejenis kalau misalnya kita mau merasakan sesuatu itu bermanfaat untuk kita, berarti sesuatu itu harus berhubungan dengan kehidupan kita gitu ya. Itu tuh bisa tuh sejenis sama pendekatan kontekstual. Jadi peserta didik itu harus guru ajak untuk pembelajarannya itu harus sesuai dengan apa yang pernah mereka alami gitu, sehingga mereka merasa oh penting nih pembelajaran ini karena
aku juga memerlukan gitu. Karena kontekstual, karena sejalan dengan apa yang aku rasakan gitu. Berarti misal kalau misalkan kita jadi guru di daerah Gede Bage, berarti kita bisa pakai Gede teks eksplanasi yang temanya tuh atau topiknya tuh banjir. Iya Nah, gak? ya, karena langganan Banjir, Gede Bage. iya, Jadi gitu siswa-siswinya karena merasakan hal itu penting nih untuk Penting, mempelajari iya, ini betul. gitu katanya. Tapi beda cerita kalau misalnya siswanya itu sering merasakan kemacetan. Kayak gerlong. Iya, Daerah contohnya kayak kita saya. ada ya, kita ada Gerlam. Nah, kalau begitu berarti contoh teksnya harus mengenai kemacetan juga. Intinya harus sesuai gitu Sesuai ya sama dengan konteks lingkungan lah ya. kontekstual gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya itu ada pendekatan yang namanya open ended. Nah, pendekatan ini tuh ya buka tutup. Gimana tuh pendekatannya? Jadi pendekatan ini tuh lebih ke mendekatkan diri kepada masalah sih Waduh. sebenarnya. Waduh. Troublemaker tuh. Baik. Nah, gimana tuh? Nanti guru itu bakal memberikan sebuah masalah yang cara penyelesaiannya itu bisa beragam, bisa beranak pinak. Berarti bisa gini dong contohnya. Guru itu bakal ngasih tugas ke peserta didiknya untuk misalnya nih, misal dalam pembelajaran bahasa Indonesia memberikan tugas untuk membaca cerita. Ya. Membaca cerita, kemudian membebaskan peserta didik untuk menemukan akhir ceritanya mau seperti apa. Oh Gitu iya kan iya ya. iya iya. Kayak Bisa, misalnya bisa, kalau bisa. gurunya itu coba anak-anak baca cerita kancil dan buaya. Ya. Nah, itu kan akhirnya Si kancilnya selamat kalau nggak salah. iya kan, si kancilnya selamat, tapi ini tuh beda gitu. Gurunya tuh memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menemukan akhir dari ceritanya itu bagaimana. Mau dibagaimanakan tuh si kancil atau si buayanya itu dibebaskan karena untuk menuntut kreativitas mungkin. Lebih ke arah situ mungkin ya, open ended tuh. Menurut aku ya, menurut aku. Oh, berarti kalau kayak gitu ada kelebihannya nggak sih? Kayak kelebihan itu tuh misalnya si pendekatan itu membuat si siswanya tuh makin kreatif lah ya, makin aktif gitu dalam Iya, pembelajaran. Berarti kalau ada kelebihan nggak akan jauh dari adanya kekurangan. Kekurangannya berarti bisa kayak misalkan kan nggak semua anak tuh bisa menyampaikan hasil imajinasinya. Iya, Karena iya, mereka betul, tuh betul. kadang takut salah gitu loh imajinasinya. Sulit menuangkan Iya, ketulisan. Dia itu juga mulai- bisa itu. Iya, betul banget itu. Tapi kan emang setiap pendekatan itu pasti Kelebihan. punya kelebihan dan punya kekurangannya sih. Betul. Kita lanjut ke pendekatan selanjutnya ya. Oke, boleh. Tipe pendekatan selanjutnya. Nah, next itu ada pendekatan scientific. Nah, si pendekatan ini tuh ya guys, pendekatan yang paling ilmiah banget, Oh. yang paling membutuhkan logika peserta didik banget nih. Pendekatan scientific itu. Scientific tuh yang ada slogannya gak sih? Hah? Slogan. Iya, yang 5M. Apa sih? Mengamati, terus menanya, mengumpulkan, menalar, sama mengomunikasikan. Oh betul, berarti ini Kayak tuh 5S. kurang ya apa sih salam sama agak beda-beda. Ini tuh ini tuh berarti sejenis sama bukan senyum salam sapa ya. Ini tuh sejenis sama pembelajaran kita kalau di kuliah nggak sih? Bisa. Ya kan? Biasanya contoh nih ya, pertama kita tuh pasti diminta untuk mengamati terlebih dahulu kan. Untuk mempelajari apa iya. yang dosen sampaikan atau guru sampaikan. Nah, itu kita amati terlebih dahulu. Setelah diamati, baru kita diminta untuk bertanya, berdiskusi itu di kelas. Iya, Ada iya. tuh unsur M yang kedua, unsur M yang ketiga itu mengumpulkan. Nah, kita biasanya diminta untuk mengumpulkan beragam referensi kan. Kalau di kampus Iya. sih referensi ya. Kalau di tingkat sekolah apa ya bentuknya? Informasi biasanya Ya, nggak sih? menemukan banyak informasi gitu terkait topik yang dibahas di pembelajaran. M yang keberapa tuh? Keempat ya? Menalar ya? Tiga, keempat. Sekarang M yang keempat itu menalar. Pasti peserta didik atau mahasiswa itu selalu diminta untuk memahami suatu topik yang sudah ditemukan atau informasi yang sudah ditemukan itu berdasarkan penalaran pribadi. Ya. Menurut pendapat Nah, pribadi itu lah ya. menurut Sapri gitu. Sapri, Saya Sapri, pribadi gitu. Menurut pendapat pribadi. Baru terakhir peserta didik itu atau mahasiswa nih seringnya ya diminta untuk presentasi sebagai bentuk M yang terakhir itu mengkomunikasikan. Gitu sih menurut aku. Sejenis lah gitu. Iya, bisa sih. Sering bisa sih. digunakan di kurikulum sekarang ini.
Karena kita juga rasakan kan itu. Deep learning kan soalnya sekarang kurikulum. Ya, bisa itu. Selanjutnya pendekatan terakhir yang bakal kita bahas di sesi hybrid kali ini, yaitu pendekatan tentang realistik. Betul. Pendekatan yang memberikan kita contoh secara nyata gitu. Jadi kalau ada masalah, contohnya tuh langsung ada buat ngegambarin, Menggambarkan. biar kita kegambar gitu solusinya gini. Berarti kalau pakai pendekatan ini tuh muridnya harus aktif dong. Iya, Iya. benar. Karena kalau nggak aktif berarti nanti jadi nggak seru gitu ya, nggak Iya. jalan gitu pendekatannya. Kayak misalnya nih contohnya, kan kalau di kita tuh ada yang namanya BIPA tuh. Oh iya, yang betul. penutur asing datang buat belajar bahasa Indonesia. Tapi kan suatu ketika kita pengen mengenalkan tentang budaya angklung misalkan. Nah, kita tuh bisa langsung ngedatengin atau ngasih si angklungnya tuh buat ke orang BIPA-nya biar bisa mereka gerakin. Oh, ini berarti angklung tuh misalkan alat musik yang kalau digerakin tuh baru bisa bunyi gitu. Berarti pendekatan itu lebih apa ya, fokus atau mengedepankan contoh nyatanya dulu gitu, agar peserta didik tuh bisa melihat gambarannya secara langsung. Baru ketika mereka mau mencari solusi atau mau memainkan, kalau tadi ya jenisnya, kalau jenisnya alat musik berarti mau memainkan atau mencari solusi dari sebuah permasalahan, itu pertama kalinya itu harus dilihat dulu contohnya. Ya, gitu. contohnya dulu. Dari contoh nyatanya berarti. Oke. Ya. Nah, itulah obrolan tentang pendekatan pembelajaran kita untuk kali ini. Nah, selanjutnya kita bakal ngobrolin lebih dalam tentang model-model pembelajaran. So, stay tuned. Disclaimer dulu, kalau model-model yang akan kita bahas itu bersumber dari bukunya Bruce Joyce dan juga Marcia Weil yang judulnya Models of Teaching yang edisi keempat. Betul. Nah, selain dari definisi tiap modelnya, nanti juga kita akan memberikan contoh bagaimana model itu diaplikasikan di kelas. Tapi sebelum kita masuk dulu, kita harus tahu dulu gak sih arti model pembelajaran itu apa? Iya. Nah, kata si Joyce, model pembelajaran itu adalah kerangka yang membantu guru untuk mengatur proses pembelajaran di kelas dan dapat dijadikan sebagai pedoman ketika merancang bahan ajar yang nantinya bakal dibawa juga ke kelas. Emang sih sekilas nggak ada bedanya sama pendekatan pembelajaran. Cuman kalau daripada kita penasaran, mending kita tonton sampai akhir video. Nanti di akhir baru kita Jelasin perbedaan dari pendekatan dan model pembelajaran. Ya. Ya. Sekarang yang harus kita sepahamkan itu, menurut Joyce, model pembelajaran terbagi menjadi 4 rumpun atau 4 kelompok. Nah, 4 kelompok atau 4 rumpunnya itu, yang pertama ada rumpun model pengolahan informasi atau information processing family. Yang kedua, rumpun model pribadi atau personal family. Yang ketiga itu rumpun model interaksi sosial atau social interaction family. Dan yang terakhir ada rumpun sistem perilaku atau behavioral system family. Nah, dalam tiap rumpunnya itu menghimpun banyak sekali model. Bakal banyak banget model sebenarnya. Tapi di sini kita hanya akan memberikan 2 contoh. Jadi setiap rumpun kita kasih 2 contoh model pembelajaran aja, nggak akan lebih, soalnya kan waktu. Kita bedah satu-satu dari rumpun pertama, yaitu rumpun model pembelajaran pengolahan informasi. Di model pembelajaran ini atau di rumpun ini tuh amat sangat berhubungan dengan kognitif ataupun pengetahuan peserta didik. Di dalam rumpun itu ada 2 contoh model pembelajaran, yaitu Advanced Organizer dan Concept Attainment. Ayo kita lanjutkan saja ke yang berikutnya. Nah, yang pertama ada Advanced Organizer atau AO. Model ini tuh dikembangkan oleh David Ausubel. Nah, model ini tuh menganggap bahwa pengetahuan awal peserta didik itu sangat amat penting untuk bekal materi berikutnya. Nah, si model Advanced Organizer ini punya 2 cabang lagi ketika akan digunakan di pembelajaran. Yang pertama itu ada Expository Advanced Organizer dan Comparative Advanced Organizer. 2 cabang ini tuh digunakan dalam kondisi kesiapan peserta didik yang berbeda. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, kalau Expository Advanced Organizer itu digunakan kalau misalkan materi yang akan diajarkan gurunya tuh materi yang baru. Jadi peserta didik tuh masih belum kenal dengan materi tersebut. Nah, terus guru harus gimana? Guru tuh harus memperkenalkan materi yang sama atau relevan dengan materi yang baru ini. Kalau si
Comparative Advanced Organizer ini materinya sudah dikenal murid sehingga guru cukup memberikan materi yang sudah dipelajari sebelumnya sebagai bekal. Begitu. Kalau yang Expository Advanced Organizer, contohnya itu kalau misalkan pendidik mau memberikan materi tentang analisis cerpen, tentunya pendidik harus memberikan dulu materi tentang apa saja unsur-unsur cerpennya, cerpen itu apa, baru peserta didik bisa menganalisis unsur cerpen yang ada. Nah, kalau contoh Cooperative Advanced Organizer itu misalnya nih pas guru mau memberikan materi terkait teks eksposisi, guru bisa memberikan contohnya itu dari yang teks persuasi. Kenapa teks persuasi? Karena teks persuasi itu ada kemiripannya dengan teks eksposisi. Apa miripnya? Miripnya itu mereka berdua itu sama-sama harus mencari dulu data dan mengolah data. Bedanya kalau eksposisi itu data yang diolah itu akhirnya berubah menjadi sebuah teks atau informasi. Kalau yang persuasi itu dia datanya hanya untuk sebagai bujukan atau rayuan. Nah, itulah contoh dari model pembelajaran Advanced Organizer atau AO. Selanjutnya ada model pembelajaran yang kedua di rumpun pengolahan informasi, yaitu concept-attainment. Gimana sih model ini tuh? Simpelnya, model concept-attainment ini tuh memberikan peserta didik contoh benar dan salah dari satu topik. Jadinya ada perbandingan antara yang benar dan ada yang salah. Nah, setelah itu peserta didik itu diminta untuk menganalisis atau berpikir menggunakan nalar apa sih konsep nyata atau konsep dari si materi yang akan diajarkan guru ini dari perbandingan dua contoh ini. Nah, contoh dari model pembelajaran ini tuh ada kalau di bahasa Indonesia itu tentang metafora atau kiasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumpun yang kedua, yaitu rumpun pribadi atau personal family. Di rumpun ini lebih fokusnya itu ke emosi dan perasaan peserta didik. Jadi seorang guru itu harus bisa mengenali atau merasakan emosi dan juga perasaan peserta didiknya. Tujuannya untuk apa? Agar bisa membantu peserta didik untuk mengenal dirinya sendiri, melatih kepercayaan diri peserta didik, dan yang terakhir untuk membuat peserta didik itu lebih berani mengekspresikan dirinya. Di dalam personally family ini ada contoh model pembelajaran, ada dua contoh. Yang pertama itu non-directive teaching, yang kedua itu ada concepts of self. Kita bedah satu-satu. Yang pertama, kita akan membahas tentang non-directive teaching atau model pembelajaran non-directive teaching. Nah, untuk model pembelajaran ini, tujuannya itu untuk melatih peserta didik agar memiliki mental dan emosi yang baik ketika mengikuti pembelajaran. Model ini juga membuat guru bisa mengenal lebih jauh tentang peserta didik. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bayangkan nih, contohnya itu ketika peserta didik sedang mempelajari cerpen misalnya. Guru itu bisa meminta peserta didik membaca keseluruhan cerpen terlebih dahulu, setelahnya bertanya kepada peserta didik, apa perasaan yang kamu rasakan setelah membaca cerpen tersebut. Selain itu, guru juga bisa meminta peserta didik menceritakan pengalaman pribadinya yang sesuai dengan isi dari cerpen yang disajikan sebelumnya. Sehingga guru itu bisa mengenal latar belakang atau kisah dari masing-masing peserta didik yang mau menceritakan pengalaman pribadinya tersebut. Next, model pembelajaran yang selanjutnya di dalam rumpun pribadi ini ada concept of self. Nah, model pembelajaran ini lebih menekankan agar peserta didik itu mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik. Karena apabila peserta didik sudah mengenal dirinya, siswa akan bisa belajar bagaimana cara belajar dengan baik. Ketika peserta didik sudah belajar dengan baik, nah dia itu akan semakin banyak mendapat keterampilan yang baru gitu. Sehingga ketika dia ingin mengembangkan keterampilan yang lainnya itu akan lebih mudah. Nah, simpelnya model ini lebih menekankan peserta didik untuk mengenal dirinya sendiri sebelum mempelajari hal-hal yang baru. Nah, itu penjelasan singkat tentang rumpun model pribadi atau personal family. Oke, tadi kita udah bahas dua rumpun. Sekarang rumpun yang ketiga, yaitu rumpun model interaksi sosial atau social interaction family. Seperti namanya,
Rumpun ini tuh berfokus ke interaksi sosial atau kepekaan sosial peserta didik terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, contoh model pembelajarannya itu ada model role play. Mungkin gak asing didengar ya. Nah, model pembelajaran ini tuh membantu peserta didik untuk lebih peka dan mampu memecahkan permasalahan sosial melalui tindakan atau peragaan. Nah, menurut Joyce, alur role play yang bisa dijadikan patokan oleh guru itu ada 4. Yang pertama ada persiapan untuk memilih karakter dan naskah. Yang kedua ada performa, bagaimana penampilan bermain peran. Yang ketiga itu ada debrief atau diskusi emosi dan pelajaran dari kisah yang ditampilkan. Yang keempat ada transfer, yaitu menyambungkan dengan kehidupan peserta didik. Contoh model pembelajaran yang kedua di rumpun interaksi sosial, ini adalah model group investigation. Ya, simpelnya model ini tuh akan membagi peserta didik ke beberapa kelompok, yaitu kelompok-kelompok kecil. Nah, di kelompok-kelompok ini tuh mereka akan disuruh memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Di model group investigation ini menekankan pada kolaborasi dan empati sosial yang terbentuk dari hasil kerjasama. Investigasi atau pemecahan masalahnya juga bukan berfokus pada investigasi mencari fakta atau data, tapi investigasi lingkungan sosial yang nyata berdasarkan pandangan peserta didik. Kalau contoh dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ketika sedang mempelajari pantun, maka guru bisa menerapkan model ini untuk membuat peserta didik menemukan makna sosial di balik pantun yang diberikan. Nah, sekarang terakhir banget itu ada rumpun yang keempat atau rumpun model sistem perilaku. Bahasa kerennya sih ya, ada namanya tuh behavioral system family. Di rumpun ini tuh sifatnya untuk mengubah untuk mengubah perilaku belajar atau hasil belajar dari si peserta didik tersebut. Biasanya model ini menggunakan struktur lingkungan yang teratur, arahan guru yang jelas, dan adanya observasi perilaku dalam pembelajaran oleh guru. Terus juga ada semacam sistem penguatan yang konsisten. Nah, untuk contoh model pembelajarannya itu ada direct instruction dan mastery learning. Kalau untuk si direct instruction itu fokusnya ke penyampaian materi dan arahan terstruktur yang diberikan guru untuk peserta didik. Contohnya, guru melakukan orientasi berupa penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian memberikan materi terlebih dahulu melalui presentasi. Setelahnya melakukan latihan terbimbing untuk peserta didik, kemudian meminta peserta didik untuk latihan mandiri, dan terakhir melakukan penutupan serta tindak lanjut dari materi yang sudah dibahas. Contoh pembelajaran yang kedua dalam rumpun sistem perilaku ada model pembelajaran mastery learning. Nah, kalau mastery learning itu fokusnya untuk memperbaiki pencapaian penguasaan materi peserta didik. Biasanya peserta didik baru bisa melanjutkan ke materi selanjutnya jika penguasaan materi itu di atas 80%. Simpelnya, ini sejenis sama remedial yang pernah kita lalui. Contohnya kalau guru meminta peserta didik mengerjakan 10 soal tugas. Sebelum mengerjakannya, guru akan melihat kemampuan awal peserta didik, baru memberikan materi, setelah itu memberikan 10 soal yang minimal 8 jawabannya harus benar. Jika belum, maka guru akan mengulang kembali materi dan melakukan tes ulang. Begitu seterusnya sampai peserta didik bisa mencapai nilai benar 8 atau di atas 8. Nah, itulah contoh-contoh model pembelajaran dari rumpun sistem perilaku atau behavioral system family. Jadi, dalam rumpun sistem perilaku, contoh model pembelajaran itu ada 2, yaitu ada direct interaction dan mastery learning. Nah, dari 4 materi rumpun model pembelajaran yang sudah kita bahas beserta contohnya tadi, jadi sekarang kita hadirkan Mei dan Arin yuk. Halo semuanya, akhirnya kita bisa full tim lagi setelah tadi kita masing-masing ya menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Gimana sesi ngibrit kali ini? Padat banget kan, daging banget nih isinya. Iya dong. Nah, coba kita denger review dulu nih. Tadi kita udah bahas apa aja sih? Tadi kita udah bahas tentang pendekatan sama model pembelajaran, udah ada contoh-contohnya juga. Terus Oke, betul. Tepuk tangan. Nah, sebelum sesi ngibrit kita selesai, kita harus kasih tahu dulu tadi dong janji kita di awal. Kita akan memberitahu penonton setia kita apa perbedaan dari pendekatan dan model pembelajaran. Jadi apa, Mi? Jadi perbedaan yang pertama itu ada di definisinya dulu.
Kalau pendekatan itu isinya lebih ke pandangan umum gitu ya, atau titik tolak pendidik dalam menyusun pembelajaran. Kalau model itu kayak langkah-langkah yang harus dilakukan selama pembelajaran berlangsung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah terus ada perbedaan lagi yang kedua. Kedua, apa Yang tuh? kedua tuh ada di tahap pas lagi nyusun RPP atau modul ajar. Jadi harusnya kita tuh memilih pendekatannya, apakah kita mau mempusatkan pembelajaran kita ke siswa atau ke guru. Baru dari situ kita bisa menentukan model pembelajaran mana yang mendukung si pendekatan tersebut. Berarti 1, 2. Nah, ketiga nih, yang ketiga perbedaannya itu kalau pendekatan mirip-mirip polanya sama yang ingin dikembangkan oleh pendidiknya. Gitu. Kalau model itu gambaran atau replika selama pembelajaran berlangsung. Jadi kalau pendekatan itu polanya, kalau model itu replikanya. Pola replika gitu. Iya. Untuk mengisi pola itu berarti kan Kayak sketsa meren ya. iyalah sejenis Ya. itu sketsa tuh. Jadi cukup sekian sesi ngibrit kita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan mohon koreksinya apabila ada kesalahan ya di Ya. presentasi nanti. Mohon koreksinya teman-teman. Maka daripada itu kami dari tim berapa kita? 8. Kelompok 8 ingin mengucapkan Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Happy Eid Mubarak 1447 Iya. Hijriah. Dadah. Dadah, sampai jumpa di ngibrit selanjutnya. Yeah. Ngibrit, Ngabuburit ngabuburit produktif.